Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan itu semua semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Semoga kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita ya, terutama umat Islam gitu ya, kaum muslimin pasti sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW? Apakah hanya sekedar cinta saja ya, tanpa pembuktian begitu ya? Hanya sekedar lisan saja tanpa pembuktian apapun, atau hanya ikut-ikutan saja ya? Karena banyak yang senang dengan Nabi, kita pun akhirnya ikut-ikutan ya untuk menyukai Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk melihat itu ya, merujuk kepada salah satu artikel yang termuat di NU Online ya. Nah, di dalam artikel tersebut ya disebutkan bahwa di dalam buku Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, yakni Moderasi Keumatan dan Kebangsaan ya, di situ disebutkan ada 6 tanda atau 6 ciri bahwa seseorang itu benar-benar ya telah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat ya apa saja ke-6 tanda ini. Mudah-mudahan ya ke-6 tanda ini ada dalam diri kita semuanya. Amin. Nah, tanda yang pertama seseorang itu benar-benar telah mencintai Nabi adalah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sunnah itu apa? Sunnah itu adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW ya, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka kita gemar ya menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan kita berkata cinta kepada Nabi tapi mendengar sunnah Nabi ya telinga kita sudah alergi begitu ya, apalagi buat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu. Nah, itu bukan cinta namanya ya. Cinta itu perlu pembuktian. Kalau hanya sekedar lisan saja, nah itu sangat mudah sekali begitu ya mengungkapkan cinta. Tetapi untuk membuktikan cinta itu yang berat. Nah, bagi mereka yang cinta kepada Nabi kemudian dibuktikan dengan mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah baru ini bisa dikatakan benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah ya untuk terus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, kemudian sahabat sekalian, yang kedua tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah banyak mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ada banyak cara ya untuk mengingat Nabi itu. Ya, di antaranya adalah dengan memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ngaku cinta maka dia banyak mengingat Nabi. Nah, bagaimana cara mengingat Nabi? Dia memperbanyak bacaan sholawat ya, mengamalkan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholawat ini ya, bersolawat kepada Nabi ini adalah perintah Allah ya, sebagaimana Allah sebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat
Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa Allah dan malaikat pun bersolawat untuk Nabi. Kemudian setelah itu diikuti dengan perintah Allah kepada kita supaya bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam hadis-hadis ya juga banyak disebutkan keutamaan orang yang senang membaca solawat ini. Nah, di antaranya Nabi mengatakan, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka dengan solawatnya itu Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi begitu banyak ya pahala yang kita dapat ya. Disebutkan kita bersolawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Jadi luar biasa ya kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh dari memperbanyak bacaan solawat kita. Nah, kemudian juga Nabi Muhammad SAW sangat menghargai umatnya gitu ya, yang senang bersolawat ya. Bahkan dikatakan di dalam hadisnya, inna awlan nasi biyaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah. Sesungguhnya orang yang paling utama kepadaku nanti pada hari kiamat adalah siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nah, ini ya, yang dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat, mereka yang banyak solawatnya. Jadi jangan enggan ya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Perbanyak solawat kita setiap waktu begitu ya. Jangan sampai kita lupa untuk bersolawat. Kalau kita lupa bersolawat, maka kita tidak mengingat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak banyak mengingat Nabi, itu artinya kita tidak mencintai Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya. Nah, orang yang enggan bersolawat itu ya, apalagi kemudian disebutkan nama Nabi di hadapannya tapi dia enggan bersolawat atas Nabi, dia termasuk ya orang yang paling bakhil. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, al-bakhilu man dzukkirtu indahu falam yusalli alayya. Yang benar-benar orang bakhil adalah orang yang disebut namaku di hadapannya tetapi ia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad ya. Jadi luar biasa. Orang yang bakhil itu yang enggan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga kita senantiasa dibimbing lisannya untuk mudah ya bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian apalagi selain bersolawat ya untuk mengingat Nabi ya, dengan memperbanyak bacaan tentang sejarah-sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu kita mengetahui ya siapa Nabi itu ya, bagaimana perjuangan Nabi memperjuangkan Islam itu. Kemudian sehingga Islam itu ya sampai sekarang tetap eksis begitu ya. Nah, ini perlu kita pelajari, perlu kita baca ya sejarah hidup Nabi itu. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah mencintai orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW ya, mulai dari keluarganya, kemudian para sahabatnya, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah umatnya ya. Jadi kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW ya. Kalau kita mengaku cinta tapi kita benci ya terhadap keluarga Nabi misalnya ya, tidak senang terhadap keluarga Nabi ataupun para sahabat Nabi, maka sejatinya kita tidak mencintai Rasulullah SAW. Sebab kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita cinta juga kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian tanda cinta kepada Nabi yang keempat adalah menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat perintah Allah. Ya, kalau kita cinta kepada Nabi, maka taatlah perintah Allah. Allah melarang kita untuk membunuh manusia begitu ya. Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan zina. Allah melarang kita menyakiti orang lain ya. Allah melarang kita mencuri ya, korupsi dan seterusnya itu. Maka ketika kita menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka sesungguhnya kita telah mencintai Nabi Muhammad SAW.
Nah, kemudian yang kelima, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah gemar membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ya, jadi senang berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Quran itu adalah pedoman utama ya dalam hidup kita. Maka kalau kita enggan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan jauh ya dari petunjuk kehidupan itu. Nah, hidup kita tidak akan terarah, ya, tidak berada pada jalan yang lurus, ya, karena Quran akan mengarahkan kita kepada jalan yang lurus itu. Maka perlu kita membacanya, kemudian memahaminya, lalu mengamalkan Al-Quran. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terakhir, yang keenam, ya, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah mencintai sesama umat manusia, ya, terutama umat Islam, begitu ya. Karena di dalam ayat Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, sesungguhnya ya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah ya antara saudaramu itu ya jika ada yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu memperoleh rahmat. Nah, Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10. Nah, dari ayat ini ya kita dihimbau, ya, diingatkan supaya jangan bermusuh-musuhan, ya, jangan bertikai, bermusuh-musuhan, apalagi sampai berpecah belah. Karena ya bermusuhan, ya, bertikai dan berpecah belah itu ya berpotensi menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi Rasulullah itu ya senang, ya, Rasulullah itu mencintai sesama umat manusia, apalagi sesama umat Islam. Nah, kita pun harus demikian, ya, jangan sampai kita bermusuhan atau menyakiti saudara kita sendiri, ya, sesama umat Islam, ya, jangan bertikai, ya, jangan bertengkar, ya, jangan berpecah belah. Karena semua itu akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 6 tanda-tanda atau ciri-ciri ya orang yang mencintai Rasulullah SAW. Ya, kalau tidak ada 6 poin ini ke dalam diri kita, maka cinta kita terhadap Rasulullah SAW harus kita pertanyakan. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 6 tanda atau 6 ciri bahwa seseorang itu benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, kita bisa melihat diri kita apakah ke-6 poin itu ya sudah kita jalankan atau belum, ya. Kalau belum kita jalankan sepenuhnya, itu tandanya kita belum benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.